Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Chandra Giramdani, NPM 202122066 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai muamalah. Kepada teman saya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Febri Zatullah dengan NPM 2021222061. Saya di sini sebagai ketua sekaligus notulen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Kamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar muamalah. Menurut bahasa, kata muamalah berasal dari lafaz muamalatun. Kata muamalah berbentuk lafaz masdar yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Jadi muamalah ialah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam ilmu fikih, muamalah memiliki dua pengertian. Yang pertama, muamalah dalam arti luas. Jadi dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan manusia dan usaha dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan terbaik. Yang kedua, muamalah dalam arti sempit. Merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara yang benar dalam Islam. Bisa diartikan juga sebagai sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri dibatasi oleh syariat. Terdiri hak dan kewajiban interaksi antar manusia akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Perkenalkan, nama saya Tasya Meita, NPM 2021222126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup muamalah. Jadi, ruang lingkup muamalah itu mencakup dua aspek. Yang pertama itu ada al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah itu berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Di antaranya ada ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dalam salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, serta segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kedua yaitu al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat sebagai muamalah yang bersifat kebendaan. Di antaranya yaitu ada al-bai'ah tijarah, jual beli, lalu ada kafalah wadaman, jaminan dan tanggungan, hiwalah, pemindahan hutang, taflis, jatuh bangkrut, dan terakhir al-syirkah atau perseroan. Perkenalkan, nama saya Nisa Tintin Rusmiati, NPM 202122137. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ketiga tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas dari berhubungan dengan orang lain. Muamalah itu mempunyai prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan muamalah. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Yang kedua, muamalah termasuk pada urusan duniawi. Artinya, urusan muamalah berbeda dengan urusan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang, kecuali perbuatan tersebut terdapat perintahnya. Sedangkan dalam muamalah semuanya mubah atau boleh dilakukan, kecuali perbuatan tersebut terdapat larangannya. Dengan begitu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Yang ketiga yaitu muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Hal ini maksudnya, muamalah harus berdasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak, seperti apapun bentuknya akad dan transaksi bermuamalah, selama kedua belah pihak tersebut rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara, maka diperbolehkan. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Yang kelima, adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini bisa dijadikan atas
atas dasar hukum asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya, dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok memiliki kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan. Dalam bermuamalah ini, jika adat dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syara dan diakui oleh masyarakat, maka hal ini boleh dilakukan sebagai dasar hukum. Dan yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Yang artinya yaitu jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu selanjutnya ada hak kepemilikan harta dan akad. Pengertian hak secara bahasa, hak berarti subut yang berarti tetap, kokoh, dan wujub yang berarti kewajiban. Menurut istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak terhadap harta ialah yang berkaitan dengan harta seperti seseorang terhadap suatu benda yang ia miliki. Yang kedua, hak terhadap selain harta seperti hak perwalian terhadap seorang. Contohnya seperti seorang ayah yang memiliki hak perwalian terhadap anak kandungnya. Lalu yang kedua adalah pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seseorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syar'a. Jadi, jika seseorang memiliki harta dengan cara yang baik, maka harta itu khusus miliknya dan dia bisa memanfaatkannya. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi atau individu, yang kedua kepemilikan umum atau masyarakat, dan yang ketiga kepemilikan negara. Untuk memiliki harta ada beberapa cara baik yang dapat dilakukan. Yang pertama, transaksi jual beli. Yang kedua, ihrajul mubat. Yang ketiga, warisan. Lalu tawalun min mamluk. Lalu harta pemberian dari negara kepada rakyatnya. Dan yang terakhir, harta yang didapatkan dengan tanpa keluar tenaga apapun atau bisa disebut dengan pemberian orang secara cuma-cuma. 3. Pengertian harta secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mal, yang berarti cenderung atau miring. Sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai. A. Cara membelanjakan harta. 1. Menggunakan harta yang secukupnya. 2. Tidak mubadir. 3. Dan tidak boros. Macam-macam harta. 4. Pengertian akad, yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqlu, yang berarti perjanjian dan mukhalaf. Secara istilah yaitu pertalian atau pertemuan antara ijab. Dasar-dasar hukum akad. B. Macam-macam akad dan transaksi. Ada menurut tujuan dan menurut absahahnya. C. Rukun dan syarat akad. Rukun itu ada 5, sedangkan syarat ada 8, dan cara dalam berakad ada 4. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sri Anjara Fitri, dengan NPM 2021-2062 mengenai sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam terbagi menjadi dua. Pertama, sistem ekonomi konvensional adalah sistem yang pada umumnya digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Yang kedua, sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Terdapat 5 prinsip sistem ekonomi Islam. Pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. Kedua, Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dalam batas tertentu. Ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Keempat, keadilan. Dan yang terakhir, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya untuk kepentingan banyak orang. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Pertama, akidah sebagai inti yang mengarahkan ekonomi. Kedua, syariah sebagai batasan untuk membuat keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter. Keempat, kepemilikan multijenis. Kelima, kebebasan bertindak atau berusaha. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Saya Dina Nurul Fadilah, NPM 20212280. 4 manfaat sistem ekonomi Islam. Ada beberapa manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan apabila sistem ekonomi Islam dilaksanakan. Yang pertama, apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, menafikan nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomian, sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai tersebut.
Yang kedua, sangat memperhatikan kepemilikan individu, tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang diatur dengan syariat Islam. Yang ketiga, negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Yang keempat, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. 5. Ragam transaksi Islami di era modern. Pada era teknologi dan informasi, mayoritas transaksi berbasis online. Akibatnya perdagangan menjadi berbasis digital, tidak akan dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Ada beberapa model transaksi modern yang direspon oleh fikih muamalah, diantaranya sebagai berikut. A. Transaksi perbankan. Bank berfungsi sebagai intermediasi atau intermediary institution yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam inilah bentuk fasilitas pembiayaan. Apabila bank konvensional keuntungannya dari bunga, maka bank syariah keuntungannya dari imbalan, baik berupa jasa atau fee-based income maupun markup atau profit margin, serta bagi hasil atau loss and profit sharing. B. Transaksi asuransi. Ada beberapa cara yang dilakukan manusia untuk menangani resiko saat terjadinya musibah. Yang pertama, dengan cara menanggungnya sendiri atau risk retention. Yang kedua, mengalihkan resiko kepada pihak lain atau risk transfer. Dan yang ketiga, mengelolanya secara bersama-sama atau risk sharing. C. Transaksi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang memerlukan modal atau issuer. Untuk mengembangkan investasi, pasar modal sama seperti pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Dalam kandungan isinya, pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional, namun ada beberapa peraturan syariah yang harus dipatuhi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.